Oke, selamat pagi teman-teman. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara melakukan penginputan data untuk mitra baru di 3i Networks dengan menggunakan aplikasi 3i Mobis. Mungkin selama ini teman-teman hanya bisa melihat di video tutorial yang dibuat oleh pihak CR, tapi mungkin ada yang masih belum paham karena mungkin videonya tidak begitu detail. Kali ini saya akan mencoba menunjukkan bagi teman-teman bagaimana cara mengisi data untuk mitra baru. Di sini kebetulan saya sudah punya sebuah data mitra baru yang sementara saya isi. Jadi saya tidak akan melakukan pengisiannya dari awal. Saya hanya akan menunjukkan detail dari setiap kolom yang harus teman-teman isi, itu harus isinya seperti apa supaya teman-teman jangan salah mengisinya ya. Karena kalau saya mengisi dari awal akan memakan banyak waktu. Jadi di sini kalau teman-teman sudah mempunyai ID, teman-teman tinggal klik dari menu daftar. Oke, silahkan tunggu. Aplikasi sedang mengambil data e-starter kit. Nanti di sini akan muncul jumlah ID yang sudah teman-teman booking atau yang sudah teman-teman beli dan siap untuk diisi. Di sini kebetulan saya sudah punya satu ID yang sementara saya isi, yaitu nasabah baru saya. Nah, untuk melanjutkan pengisian, teman-teman tinggal klik edit. Di sini kebetulan ada satu nasabah yang belum saya submit karena masih ada beberapa data yang kurang. Nah, nanti di sini teman-teman akan lihat muncul nomor ID-nya. Terus untuk virtual account sama nomor SPAJ baru akan muncul setelah teman-teman submit ya. Nanti ada muncul nama lengkap sama nama agen di atasnya. Nah, kebetulan di sini saya agen, maka nama saya yang muncul di situ. Kalau teman-teman sudah mendaftar AJI, maka teman-teman akan mendapatkan nama teman-teman di kode atau nama agen di atas. Untuk premi, teman-teman harus berhati-hati karena jangan sampai saat teman-teman salah mengisi jumlah premi, karena kebanyakan ada orang yang mengambil premi 350 tapi yang pihak yang menginput mungkin karena terburu-buru atau tidak memperhatikan. Di sini ada pilihan 350, 700.000 dan 1 juta ya. Jadi kalau mitranya ingin menabung dengan berinvestasi dengan premi 350, maka kita pilih yang 350. Tanggal pengajuan nanti biasanya dia otomatis terisi. Terus kode referensi sama kode leader ini jangan salah isi ya. Ingat, kalau teman-teman menginput data untuk mitra teman-teman yang tidak punya aplikasi Mobis, maka teman-teman harus perhatikan agar jangan salah mengisi kode referensi, karena biasanya kode referensi itu akan otomatis muncul nama kita sebagai orang yang menginput. Maka teman-teman harus merubah di situ. Maka teman-teman harus klik di sini dan harus mengganti dengan nama orang yang mensponsorinya ya. Jadi di sini sudah saya isi di sini. Kode leader adalah penempatan. Kira-kira si mitra baru ini kita mau tempatkan di bawah siapa? Di bawah mitra yang mana? Maka teman-teman harus perhatikan baik-baik. Jangan salah isi ya. Perhatikan itu. Terus berikutnya, nama pribadi ini sesuai dengan data yang ada di formulir fisik juga. Teman-teman harus isi nama lengkap harus sesuai KTP, alamat juga harus sesuai KTP. Karena untuk pengisian 3i Mobis dan CR SPAJ Mobile itu ada perbedaan, ada alamat sesuai KTP, ada juga alamat yang diminta untuk korespondensi. Nah, biasa untuk alamat ini dipakai untuk pengiriman buku polis fisik. Jadi dibedakan ya, kalau diminta alamat sesuai KTP, maka isi sesuai KTP atau paspor atau SIM yang teman-teman pakai. RT RW harus detail, dan provinsi, kecamatan. Sekarang sudah ada kemudahan dari sistem 3i Mobis di mana teman-teman tidak perlu lagi untuk mengetik nama kecamatan atau mengetik nama desa atau kelurahan atau nama kota, karena di sini sudah ada sistem otomatis, sistem mapping otomatis. Jadi teman-teman hanya tinggal memilih. Nah, kebetulan di sini sudah saya isi. Dan jangan lupa kode pos. Nah, ini yang seringkali salah. Di sini teman-teman banyak yang tidak mengisi kode pos. Jadi sekarang kan sudah ada Mbah Google, teman-teman bisa lihat di Google untuk kode pos dari tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal atau domisili dari calon mitra kita atau calon nasabah kita.
Tanggal lahir, ingat jangan salah isi tanggal lahir ya, karena ini kita mengisi polis mereka, ini untuk investasi keuangan mereka. Jadi jangan salah data atau jangan salah nama, jangan salah tanggal lahir. Terus agama diisi, jenis kelamin ini yang sering terlewatkan. Nomor HP, pastikan nomor HP aktif, karena nomor HP ini akan digunakan untuk mengirim laporan keuangan bulanan. Jadi laporan investasi setiap bulan akan dikirim oleh pihak CAR dan juga untuk mengingatkan mitra kita menabung setiap bulan. Jadi kalau teman-teman menginput, minta nomor HP yang aktif, yang selalu aktif. Dan apabila di kemudian hari nasabah kita atau mitra kita mengganti nomor HP, harap dilaporkan agar kita bisa menggantikan di sistem ya. Identitas di sini dipilih ada KTP, SIM, paspor. Silakan pilih salah satu, disarankan menggunakan KTP ya. Terus nomor identitas ini juga jangan salah isi, karena nomor identitas ini 6 digit terakhir akan dijadikan sebagai password untuk masuk di dalam website 3i Networks dan juga untuk masuk di dalam aplikasi 3i Mobis. Berikutnya nama rekening, ini juga hal yang krusial teman-teman, khususnya bagi calon mitra atau nasabah yang ingin menjalankan bisnis atau ingin menjadi agen. Nama rekening, kalau teman-teman salah mengisi nama rekening, maka bonusnya di bulan itu akan pending karena tidak akan masuk. Karena di mana-mana teman-teman, kalau kita transfer uang dari bank melalui bank itu, kalau salah nomor rekening atau salah nama di rekening, maka uang itu akan kembali masuk ke rekening kita, jadi tidak akan sampai ke rekening tujuan. Dan ini pernah terjadi di mitra saya, di mana nama dari rekeningnya panjang, sehingga ketika dia mengisi data 3i Networks dan di Mobis, dia mengisi nama yang disingkat, sehingga terjadi penangguhan dari pembayaran bonus bulanannya. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka teman-teman harus revisi data, harus lapor ke CR, memberikan nama yang sebenarnya, nomor rekening yang sebenarnya, dilampirkan dengan fotokopi atau scan dari buku rekening. Nah, karena itu sekarang CR meminta di 3i Mobis, walaupun masih opsional, tapi selalu diminta scan atau foto dari halaman depan buku rekening supaya bisa dicocokkan antara nomor yang diinput dan juga yang ada di buku rekening. Dan berikutnya email, sebisa mungkin setiap nasabah itu punya email. Kalau tidak, ya silahkan agennya buatkan atau pakai alamat email si agen, bolehlah. NPWP ini juga masih sifatnya opsional. Kalau teman-teman yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya NPWP sebelumnya, diharapkan memakai NPWP. Status pajak, kita lihat dia kawin atau tidak kawin ya. Jumlah tanggungan, kita lihat di dalam keluarga berapa yang menjadi tanggungan dari si pemegang polis ya, kita lihat. Jadi kalau misalnya cuma 1 orang, kita tulis 1 orang, kalau 2 orang ya tulis 2 orang. Dan untuk 3i Networks di sini ada ahli waris, yang dimaksudkan adalah ahli waris bisnis. Artinya jika pemegang polis atau orang yang menjalankan bisnis ini meninggal, maka siapa yang bisa meneruskan bisnis? Nah, ini bisnisnya. Ini kelebihan dari 3i Networks, artinya kita bisa mewariskan bukan cuma uang pertanggungan, tapi kita juga bisa mewariskan bisnis. Jadi seandainya teman-teman sudah bekerja di 3i Networks katakanlah 1 tahun, dan teman-teman sudah mencapai misalnya Gold Agency dengan penghasilan 30 juta ke atas, dan misalnya teman-teman dipanggil pulang oleh Tuhan, maka siapapun yang menjadi ahli bisnis, ahli waris teman-teman itu bisa melanjutkan bisnis teman-teman dari Gold Agency. Jadi yang bersangkutan tidak perlu mengulang dari awal, tapi dia bisa langsung menyambung dari Gold Agency. Jadi semua jaringan di bawah Anda itu langsung masuk ke jaringan ahli waris Anda ketika Anda meninggal nanti. Jadi bagus kan, ini sangat bagus. Jadi Anda wariskan bukan cuma uang pertanggungan, bukan cuma memberikan dia tabungan, tapi kita memberikan dia bisnis. Ini yang bagus. Syarat ketentuan ini wajib dibaca ya. Semuanya harus diperhatikan satu-satu baru kita mencentang. Setelah itu kita masuk ke bagian dokumen. Di sini yang diminta adalah foto atau gambar yang diupload harus jelas dan sesuai dengan nama yang diinput. Bila tidak, maka klaim akan ditolak CR. Perhatikan baik-baik ya. Jadi pastikan KTP yang teman-teman upload, paspor atau SIM yang diupload harus sesuai dengan data yang teman-teman isi. Dan pastikan tidak boleh buram, tidak boleh gelap. Kalau tidak, nanti datanya pending dan teman-teman harus perbaiki lagi.
Dan berikutnya adalah foto buku tabungan. Ini sifatnya opsional. Kalau ada ya silahkan. Kalau tidak sementara dipegang juga tidak apa-apa. Dan di bawah ini adalah dokumen lain. Hanya diisi kalau diminta. Kalau tidak dibiarkan saja kosong. Nah, sampai di sini teman-teman kembali lagi ke sini, ke bagian 3i Networks, form 3i Networks, dan teman-teman cek lagi mana yang masih kurang. Kalau sudah, teman-teman sudah pastikan semuanya sudah diisi dan dokumennya juga sudah lengkap, teman-teman jangan klik submit ya. Kita hanya klik draft. Untuk 3i Mobis kita jangan submit, kita hanya draft ya, karena nanti submitnya semua itu akan dilakukan di CR SPAJ Mobile, karena ini baru bagian awal dari penginputan data. Penginputan data berikutnya SPAJ atau surat permohonan asuransi jiwanya itu akan dilakukan di aplikasi yang berikut. Jadi kita hanya submit. Nanti ketika teman-teman kita hanya draft ya. Nanti setelah draft akan muncul kode akses. Contohnya saya draft, maka akan muncul pendaftaran update draft successfully. Kalau sudah, klik OK dan kita klik back kembali. Seperti ini ya, misalnya. Bentar. Kita klik back. Nah, draft ya. Nah, di sini akan ada muncul nomor SPI, nomor ID, terus nama dan juga kode akses. Kode akses ini akan teman-teman pakai untuk melanjutkan penginputan data di CAR SPAJ Mobile. Nah, sampai di sini semoga jelas. Nanti saya akan lanjutkan di video berikut cara melakukan penginputan data di CAR SPAJ Mobile. Sampai ketemu dan salam dahsyat, Go Crown.